Saya melihat tangan-tangan yang mengalami anugerah Tuhan. Mulai tepuk tangan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, lihat kiri kanan, kasih salam. Katakan Tuhan Yesus dahsyat di hidupmu. Haleluya. Kita percaya kasih Tuhan luar biasa di tempat ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama malam hari ini. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Malam hari ini kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Sama-sama pujian, nyanyikan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besaran ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari bersama-sama nyanyikan. Oh, betapa dalamnya, betapa hebatnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
Yesus Tuhanku. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Mau sama-sama nyanyikan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Ya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Amin. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatan-Mu. Beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari alami kasih-Nya lebih lagi. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingan, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti. Saya rindu bersama-sama katakan, oh betapa dalam. Mari nyanyikan malam ini. Amin. Kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan, anugerah-Mu selalu baru. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Haleluya, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kita percaya malam hari ini kasih Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. Cinta Tuhan mengalir di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik dalam hidup kami. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan pujian ini. Katakan, oh betapa dalamnya. Amin. Betapa, amin, kasih setia-Mu. Tiada bandingan, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Lebih lagi bersama. Oh betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, sama-sama serukan. Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kita percaya hari-hari ini Tuhan mencurahkan rohnya bagi kita. Amin. Yang percaya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sangkakala berbunyi panggilan Tuhan bagi seluruh bumi. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir pada malam hari ini. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sangkakala berbunyi, amin, tanda panggilan kudus, haleluya, dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjata
waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan yang percaya, katakan amin. Haleluya, sama-sama katakan. Sangkala berbunyi, amin. Tak panggilan Kudus dari seluruh bumi, dari seluruh bumi. Mendengar suara Kristus. Mari umat Tuhan sama-sama. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjata. Minyak baru dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dibangkitkan. Haleluya. Sama-sama lambaikan tangannya. Kuasa yang membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Buktikan Yesus dan sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya lebih lagi bersama Federal Jawali, katakan kuasanya, kuasanya membangkitkan. Haleluya. Amin. Mujizat telah buktikan Yesus ada. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Lebih lagi bersama-sama. Kuasanya membangkitkan, urapannya bekerja melanda umat Tuhan. Saat kami menyembah, mujizat telah datang. Kami terima mujizat malam hari ini Tuhan. Majulah pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kuasa Tuhan mengalir di tengah-tengah kita malam hari ini, membangkitkan iman kita, membangkitkan roh kita, sama-sama mengalami Tuhan lebih lagi malam hari ini. Syaralah baralaba, kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Kami kagum, kami terpesona akan karya-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal katakan pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, amin. Kuasa-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Lagi katakan, kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
di matamu. Kita bersama-sama dari awal nyanyikan pujian. Tuhan Engkau besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Angkat suara, karya sungguh. Yes, tiada artinya ku mengakui sungguh. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sendiri dari awal katakan, Tuhan Kau sungguh, Tuhan Engkau besar, karya tiada artinya ku. Sungguh Engkau ajaib dalam hidup kami. Bersama-sama angkat tanganmu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Katakan, kami mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepada apapun yang kami alami Tuhan. Kami mau bersyukur. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari gereja Tuhan angkat tanganmu dan penuh cinta katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Tuhan, anugerah. Kami terpesona akan karya-Mu, selalu dan selalu Kau membuatku berharga. Lagi PD Raja Wali sendiri katakan, ku mau selalu. Amin ya Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku Mari bangkit berdiri sekali lagi bersama-sama. Angkat tangan kanan. Kau selalu bersyukur kepada. Ini penyembahan umat-Mu malam ini Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari nyanyikan. Karena mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi buktiku. Tuhan, hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Karena mujizat sertai tiap. Kemanapun kami pergi mujizat terjadi. Haleluya. Di dalamku. Saya rindu yang wanita saja. Yang wanita saja katakan. Sekarang yang pria bersama-sama. Tuhan Yesus, ini kerinduan kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Pada mujizat serta
angkat tangan, katakan hidupku menggenapi. Amin Tuhan. Tanda mujizat setiap pagi kami alami mujizat-Mu. Kau bersama di dalamku jadi bukti sekali lagi sama-sama, ini hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi. Haleluya, haleluya. Tanda mujizat sertai dia, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kau bersama di dalam jadi bukti Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Dia yang percaya. Haleluya. Kami mengalami mujizat-Mu Tuhan, kami menggenapi firman-Mu. Oh, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syarala bakarala marala, kami percaya Tuhan, setiap hari kami pergi dan berada, tanda-tanda heran mujizat-Mu dalam hidup kami menyertai umat-Mu yang percaya malam hari ini. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Syaranamo, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiriaralama syatakaralama ralama ralamo. Haleluya. Kau yang disembah, Kau yang berkuasa. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan Hosena, 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 Hosena in the highest. Hosena, Hosena, Hosena. Kami tinggikan Engkau malam ini. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi sing Hosena. Oh yang layak oh Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang tinggikan di tempat ini. Hosena, 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 Hosena in the highest. Hosena, Hosena, Hosena. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau Allah yang
Mari lebih lagi tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Kau mulia, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Selama-lamanya kami tinggikan nama-Mu. Kau Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kedahsyatan-Mu terus terjadi malam hari ini. Khususnya di tempat ini kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, dan kami mengubahkan setiap kami malam ini. Di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, semua baik, amin. Damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah Yakub menjadi Israel. Yakub menjadi Israel. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar tentang Yakub, maka saya mau bawa dulu ke sebuah peristiwa yang dialami oleh Musa. Di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6, satu kali ketika Musa sudah menjalani 40 tahun masa pendidikannya di padang gurun, dia dibawa ke sebuah gunung oleh Tuhan dan kemudian dia berjumpa dengan Tuhan di atas gunung itu dan dia melihat ada semak belukar yang ada apinya tapi tidak terbakar. Dan itu adalah penampakan Tuhan. Tuhan berbicara dari tengah api itu. Dan ketika Musa datang ke tempat itu mendekat, Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, Bapak Ibu, Musa mengenal Tuhan ketika Tuhan memperkenalkan dirinya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakan siapa dirinya. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya siapa kepada kita, maka tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Nah, Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memperkenalkan dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa 3 nama ini memang itu satu pribadi Allah sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Yehova. Tetapi 3 sebutan ini adalah sebuah peristiwa yang harus terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya ambil ini Bapak Ibu Saudara pengertiannya. Bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah peristiwa-peristiwa yang harus terjadi di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat yang pertama, kenapa Allah memperkenalkan dirinya Allah Abraham. Abraham berbicara soal panggilan dan pilihan Allah, Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram adalah nama Abraham sebelum diubah oleh Tuhan. Dikatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama, Abraham berbicara soal panggilan Tuhan. Abraham dipanggil harus keluar dari negerinya. Kenapa?
Karena negeri itu adalah negeri penyembahan berhala. Negeri di mana mereka menyembah Allah-Allah palsu. Negeri di mana mereka hidup di dalam penyembahan yang salah. Abraham harus keluar dari negeri itu. Dari sanak saudaranya, bahkan dari bapaknya sendiri yang waktu itu juga masih menyembah Allah yang palsu. Bapak Ibu, inilah yang harus kita alami dalam hidup kita. Kita harus pernah mengalami panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sudah pernah menerima panggilan Tuhan? Siapa di sini yang dari lahir sudah Kristen? Begitu brojol, Kristen, Bapak Ibu Saudara? Ada, puji Tuhan. Tapi mungkin sebagian besar kita bukan Kristen. Saya bukan dari Kristen, Bapak Ibu Saudara. Saya lahir dibesarkan di sebuah keluarga yang setiap tahun itu membangun sebuah meja tinggi, Bapak Ibu. Dan kemudian mama saya masak berbagai masakan di situ. Lalu saya tanya sama mama saya, "Mah, ini masakan buat siapa? Ini buat leluhur. Ini buat engkong, ini buat emak." Saya bingung, "Mah, mereka kan udah gak ada. Kenapa bisa makan? Gimana caranya?" "Udah, kamu diem aja. Pokoknya lihat nanti." Dan saya lihat betul, Bapak Ibu Saudara. Satu piring setengahnya babi hong habis. Yang makan ternyata bukan leluhur saya sendiri yang makan, Bapak Ibu Saudara. Dan mama saya marah, "Makanan kamu bukan yang ini, tuh yang di dapur, yang ini jangan diganggu-ganggu." Bapak Ibu Saudara, saya dari situ, keluarga seperti itu. Tuhan panggil keluar. Kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, saya yang ketiga, kemudian mama saya, dan terakhir papa saya. Anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami sekeluarga bisa diselamatkan, dipanggil keluar. Setelah dipanggil, apa yang terjadi? Dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Yang kedua, setelah kita dipanggil, kita dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk diberkati. Untuk supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Untuk supaya kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya dipanggil dan kita ditetapkan untuk menjadi berkat, dipilih oleh Tuhan. Kita harus mengalami ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya, Allah Abraham, berarti aku memanggil kamu keluar. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan lagi tinggal dengan ilah yang lama, dengan hidup yang lama. Kita harus keluar dari situ supaya akhirnya kita menerima pilihan Tuhan, di mana kita diberkati Tuhan, kita menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang pertama. Mari kita lihat sekarang yang kedua, Ishak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Ishak pasti berbicara soal kasih karunia. Tuhan berkata kepada Ishak, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi," kepada Abraham, yakni Ishak, "pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, saya merasakan Abraham sebagai seorang ayah. Saya punya 2 anak laki-laki, bayangkan, 1 anak harus dibawa, dan kemudian maaf Bapak Ibu Saudara, dibunuh di altarnya Tuhan, dan kemudian dipersembahkan, dipotong-potong, kemudian dibakar. Bayangkan seorang bapak harus melakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Abraham tetap taat dan dia pergi, Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah mengangkat belatinya, tinggal ditancapkan kepada Ishak anaknya. Tuhan berkata, "Cukup Abraham, aku sudah tahu hatimu." Dan kemudian dia mendengar suara seperti seekor domba. Ada apa ini? Lalu dia Abraham menoleh, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ishak enggak jadi dikorbankan. Abraham bersyukur luar biasa. Tetapi domba itu disembelih dan itulah pengganti anaknya. Ini cuma simbol, Bapak Ibu Saudara. 2000 tahun kemudian kita tahu Yesus naik ke kayu salib. Berkorban buat kita semua. 2 Korintus 5 ayat 21 Alkitab berkata, Dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang berbicara Allah Ishak, yang berbicara soal korban pengganti.
Kalau Ishak memang tidak dikorbankan, diganti oleh seekor domba, tapi Yesus tidak ada penggantinya. Ada orang berkata, dia diganti sama muridnya. Salah satu muridnya diubah wajahnya supaya sama seperti dia, dan itulah yang dikorbankan. Yesusnya kemana? Yesusnya pulang ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Tidak, Yesus sendiri naik ke kayu salib itu. Kalau yang mati di kayu salib, yaitu Yesus sendiri. Kalau ada yang mati dan menderita, yaitu Yesus sendiri. Yesus menjadi korban pengganti kita. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ini langkah yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Di mana Bapak Ibu Saudara dan saya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak cukup menerima sebagai Juru Selamat. Banyak orang pengennya menerima sebagai Juru Selamat. Enak kan diselamatkan. Tapi sebagai Tuhan, Tuhan itu artinya Tuhan di atas segala Tuhan, di mana kita harus taat, di mana kita harus dengar perintahnya, dengar segala kehendaknya, dan kita harus taat. Itu harus juga Bapak Ibu Saudara. Kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Karena kita tidak pernah bisa dibenarkan dengan perbuatan baik. Ajaran progresif berkata, kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa yang bisa menyelamatkan kita? Enggak ada, hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara sudah terima Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Sudah dibaptis Bapak Ibu? Dibaptis air secara selam, pakai gaya apa? Gaya kupu-kupu, gaya dada. Bapak Ibu, kita dibenarkan oleh Allah. Ini langkah yang kedua. Dan sekarang yang ketiga, ini agak panjang Bapak Ibu Saudara. Kita mulai belajar mengenal Allah Yakub. Apa itu Allah Yakub Bapak Ibu Saudara? Allah Yakub berbicara, bergumul dengan Allah dan diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Dengan semua dosa, dengan semua kejelekan, dengan semua keburukan, dengan semua masa lalu kita yang berantakan, Tuhan terima. Tapi Tuhan juga mau Bapak Ibu Saudara kita bergumul dengan Dia sepanjang umur hidup kita sebagai orang Kristen, dan kita diubahkan. Di dalam Kejadian pasal 32 ayat 27 sampai 28 dikatakan, bertanyalah orang itu. Siapakah orang itu Bapak Ibu Saudara? Orang itu adalah pribadi ilahi yang dipercaya adalah Tuhan sendiri yang turun dalam wujud manusia di dalam perjanjian lama. Istilahnya teofani Bapak Ibu Saudara. Yaitu adalah Allah sendiri turun dalam wujud manusia. Dan kemudian orang ini bergumul dengan Yakub, lalu kemudian di akhirnya dia berkata, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita pakai, bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini gimana ceritanya Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat. Ya, kita lihat kronologisnya Bapak Ibu. Yakub, slide berikutnya. Yakub Bapak Ibu Saudara punya keunikan waktu dia lahir. Waktu dia lahir dikatakan sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi ternyata Esau dan Yakub ini adalah anak Ishak yang merupakan kembar. Tapi bukan kembarnya sama Bapak Ibu Saudara, bagai pinang dibelah sama kampak gitu kira-kira. Hancurlah dua-duanya ya. Yang satu berbulu, yang satu enggak ada bulunya. Yang satu badannya besar, yang satu badannya kecil Bapak Ibu Saudara. Karakternya jauh berbeda. Tapi yang uniknya adalah ketika Yakub keluar, dia bisa pegang tumit Bapak Ibu Saudara. Tumit di sini, di mata kaki. Dia bisa pegang tumit kakaknya. Ini luar biasa nih. Bayi kecil bisa pegang tumit kakaknya. Artinya pegang tumit apa? Pegang tumit itu artinya apa? Dia bisa kuasai kakaknya. Kenapa? Karena saking cerdiknya Bapak Ibu Saudara. Yakub itu cerdik luar biasa. Saking cerdiknya dia jadi penipu. Kalau bodoh dia ditipu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penipu itu pasti cerdik Bapak Ibu Saudara. Enggak ada penipu yang bodoh. Enggak tahu apa-apa ya itu mah ditipu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang jadi penipu itu adalah orang yang cerdik. Nah, Yakub itu saking cerdiknya, dia akhirnya jadi penipu kebablasan Bapak Ibu Saudara, dan itu sudah kelihatan waktu dia lahir, dia pegang tumit dari kakaknya.
Tapi ketika dia bergumul dengan Allah, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan mengubahnya jadi Israel. Yisra, Bapak Ibu Saudara. Dan El itu adalah Tuhan, Elohim, El. Jadi dia, Yisra itu bergumul, berkelahi. Bukan berkelahi dalam arti tarung Bapak Ibu Saudara, tapi bergumul dengan Tuhan, terus menerus mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan engkau telah bergumul dengan Allah. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia dan engkau telah menang dan namamu diubah menjadi Israel. Kenapa ini harus terjadi Bapak Ibu Saudara? Nah, mari kita lihat ketika dia sudah mulai dewasa Bapak Ibu Saudara, maka Yakub selalu berhasil dalam kehidupannya karena usahanya sendiri. Yang pertama kita lihat dalam Kejadian pasal 25 ayat 31. Ya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Satu kali Bapak Ibu Saudara, Esau baru pulang dari berburu dan kemudian dia dalam keadaan yang letih, capek. Dia lihat adiknya Yakub sedang masak sop kacang merah. Kalau kita sekarang kenalnya apa Bapak Ibu Saudara, sop kacang merah? Brenebon. Wih, luar biasa. Dikasih daging iga sapi sedikit, kasih rempah-rempah, wah luar biasa. Jadi lapar nih Bapak Ibu Saudara. Ingat Brenebon. Nah, itu dimasak dengan luar biasa sama Yakub dan kemudian Esau berkata, bagi dong sedikit, aku sudah lapar. Kalau aku nggak makan, aku bisa mati. Enak aja, nggak ada yang gratis di dunia ini. Bayar berapa? Bayar dengan hak kesulungan. Bapak Ibu Saudara, mungkin bagi kita hak kesulungan itu apa ya? Tapi bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan itu luar biasa. Anak sulung, Bapak Ibu Saudara, itu adalah anak yang bisa mewarisi 2/3 dari harta bapaknya. Sementara 1/3 itu dibagi semua sama adik-adiknya. Jadi kalau dia sebagai anak sulung punya 10 adik, 11 bersaudara, maka 2/3 dari harta ayahnya buat dia sendirian. Yang 1/3 dibagi 10. Enak benar, itu aturannya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, anak sulung adalah anak yang akan menggantikan ayahnya menjadi kepala keluarga. Ketika ayahnya dipanggil pulang sama Tuhan, dia yang akan menjadi kepala keluarga. Apa anehnya kepala keluarga, Pak? Ingat Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu belum ada bangsa, belum ada negara. Masih keluarga demi keluarga. Jadi kalau dia jadi kepala keluarga, artinya dia jadi pemimpin. Sekarang itu levelnya presiden lah kira-kira, pemimpin sebuah bangsa, sebuah keluarga. Istimewa sekali hak sulung ini Bapak Ibu. Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dia berikan kepada Yakub adiknya, dan adiknya sekarang punya hak kesulungan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua dalam Kejadian 27 ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Nah, Bapak Ibu, Ishak sudah tua pada waktu itu. Dan kemudian dia panggil Esau, kamu sekarang berburu, cari binatang, olah, masak enak. Kalau kamu bisa menyenangkan aku dengan masakan itu, aku akan berkati kamu sebagai anak sulung. Bapak Ibu Saudara, pergilah Esau berburu. Nah, Ribka, istri dari Ishak, mendengar dan dia panggil Yakub, tadi papa kamu bicara begini-begini, sekarang kamu masak yang enak, dan kemudian kamu nyamar jadi Esau. Nyamar gimana? Kulit saya nggak ada bulunya, Esau berbulu seperti itu. Gampang, nanti tempelin bulu domba. Dan dia nyamar. Dan betul Bapak Ibu Saudara, karena Ishak ini buta, jadi dia nggak bisa lihat, dia pegang. Oh, berbulu, tapi suaranya suara Yakub. Kok tangannya tangan Esau? Tapi dia nggak peduli, yang penting dia makan dulu. Ishak berkata, ya udah makan enak Bapak Ibu Saudara. Diberkati Yakub luar biasa. Semua berkat turun ke atas Yakub. Yakub pergi, Esau datang bawa makanan. Bapak, aku sudah berburu, inilah binatang terbaik, aku sudah olah buat Bapak. Hah? Siapa kamu? Ini aku Esau, anak sulungmu. Lah yang tadi siapa? Wah, dia marah besar. Rupanya Yakub, akhirnya Esau tahu, Yakub mencuri hak kesulungannya, mencuri berkatnya. Berkati aku, udah nggak ada lagi, kata Ishak, nggak ada lagi.
Akhirnya berkatnya cuman, ya kamu akan mengalami segala keterikatan, segala kesusahan, tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kamu bisa lepas dari semua itu. Berkatnya cuman itu, Bapak Ibu Saudara. Esau marah luar biasa. Tunggu sampai masa perkabungan ayahku. Kalau sudah selesai, aku akan cari kamu, aku akan bunuh kamu. Pergilah Yakub ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Dan dia akhirnya kembali ke daerah asal dari mamahnya Ribka. Kemudian di sana berjumpa dengan Rahel, seorang wanita yang cantik, dan dia jatuh cinta. Kemudian dia datang sama Camer, calon mertua Laban. Laban, aku ingin anakmu yang namanya Rahel. Kerja dulu 7 tahun, enak aja, gratisan. Kerja 7 tahun, dia kerja Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian setelah selesai kerja, diberikanlah. Malam itu malam pengantin Bapak Ibu Saudara. Waktu itu kan belum ada listrik, gelap semuanya. Jadi Yakub diberikan seorang wanita. Dan itulah yang disebut dengan hubungan gelap. Betul-betul gelap, gak kelihatan Bapak Ibu Saudara ya. Sampai dia gak tahu, sikat aja malam hari itu. Besoknya ketika matahari terbit, dan kemudian mulai kelihatan, ya ini Lea, kakaknya. Maaf Bapak Ibu Saudara, kita mencatatkan Lea kurang cantik. Aku nggak mau Lea, aku mau Rahel. Dia datang lagi sama sama mertuanya, sekarang udah jadi mertua. Mertua, waduh kamu ini nipu saya. Sekarang dia yang ditipu Bapak Ibu Saudara. Gimana saya mau dapat Rahel? 7 tahun lagi kerja, dia kerja lagi 7 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dapatkan Rahel. Dia berhasil dengan pekerjaannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan yang terakhir dalam Kejadian 30 ayat 42 sampai 43. Alkitab berkata, jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Saya nggak bisa cerita panjang-panjang di sini Bapak Ibu Saudara, baca di Alkitab. Waktunya nggak cukup, nanti sampai jam 12 malam Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ternyata Yakub dengan kelicikan dan kepintarannya, dia bisa dapatkan kambing domba yang terbaik, sedangkan yang cacat, yang lemah diberikan untuk mertuanya. Kemudian dia pulang Bapak Ibu Saudara, dan dia jadi orang yang kaya, punya banyak harta, istri 2, gundik 2, anak 12, puluhan, bahkan ratusan budak dan hamba-hamba. Jadi sukses, berhasil luar biasa. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, sesukses-suksesnya orang, seberhasil-berhasilnya orang, pasti ada satu titik kelemahannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Inilah titik kelemahan dari Yakub. Dalam Kejadian 32 ayat yang ketiga Alkitab berkata, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu apa? Sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Di tengah segala keberhasilan karena usaha dan kepintarannya dan kelicikannya, Yakub takut luar biasa. Karena dia ingat Esau itu adalah ancaman besar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hamba-hambanya, para budaknya dia bagi 2 menjadi 2 regu. Regu yang pertama dia kirim. Supaya apa? Supaya bisa menghadapi Esau. Kalau Esau marah, tenang, ini ada 1 regu. Kalau yang ini kalah, masih ada regu yang kedua. Kalau regu yang kedua juga kalah sama Esau, dia tempatkan anak-anaknya yang 12 itu. Bayangkan, anak-anaknya jadi tameng buat dia Bapak Ibu Saudara. Kok Bapak seperti itu sih? Menjadikan anak-anaknya tameng, dia berharap kalau lihat keponakan-keponakan Esau pasti luluh hatinya. Wah, ini cara yang sangat licik. Udah gitu di belakangnya siapa? 2 istri dan 2 gundiknya. Istrinya sendiri dikorbanin. Yakubnya di mana? Yakubnya di belakang. Bapak Ibu Saudara, ini kan laki-laki seperti apa coba? Keberhasilan Yakub tidak menjamin bahwa hidupnya betul-betul baik. Di mana Yakub Bapak Ibu Saudara? Slide berikutnya saya memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara, inilah proses di mana Yakub tinggal sendirian di Sungai Yabok. Sungai Yabok Bapak Ibu Saudara itu artinya adalah tempat pengosongan.
Bapak Ibu Saudara, Yakub ketakutan luar biasa. Bahkan di tengah ketakutannya dia korbankan semuanya untuk keselamatannya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dalam Kejadian pasal 32 ayat yang ke-24. Alkitab berkata Yakub seorang diri dalam ketakutan. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti ini? Ketakutan seorang diri. Gak ada yang bisa nolong, gak ada yang mau tolong. Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan pasti pernah mengalami yang seperti ini. Mau gak mau, suka atau gak suka, saya juga pernah mengalami. Sendirian Bapak Ibu Saudara. Minta tolong pada siapapun. Tidak ada yang mau tolong atau mereka tidak bisa tolong. Mereka mau tolong tapi sama Tuhan diizinkan, ini dicegah semuanya. Tuhan Bapak Ibu Saudara mengizinkan kita satu kali sendirian. Kenapa? Karena kita harus diubah. Kalau masih kita berharap sama manusia, kalau masih ada orang yang petolong kita, percayalah hidup kita nggak akan pernah diubahkan total sama Tuhan. Ketika tidak ada satupun yang peduli, ketika tidak ada satupun yang mau menolong, yang bisa menolong, di situ kita hanya berharap sama Tuhan. Tuhan, nggak ada lagi pertolongan. Saya cuma bisa melihat pada Engkau. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang seperti itu, kalau ada mungkin Bapak Ibu Saudara cari pertolongan sama saudara, nggak dapat, jangan marah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara cari pertolongan di komunitas orang Kristen, lalu nggak dapat pertolongan, jangan marah-marah juga. Bapak Ibu Saudara cari pertolongan kepada hamba-hamba Tuhan, nggak dapat, jangan marah. Kenapa? Siapa tahu pada saat itu karena Tuhan supaya kita tinggal sendiri, gak ada yang tolong. Kayaknya kayak Tuhan tuh kayak putuskan semuanya gitu Bapak Ibu Saudara. Kita cuma sendirian di situ. Di situ kita hanya bisa berharap dengan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun dia seolah-olah kayak ngeblok kita. Dikatakan dalam ayat yang B-nya, ayat 24b, dan seorang laki-laki, yang tadi saya katakan, pribadi ilahi itu bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Inilah tujuan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Yakub, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah kesendirian, di tengah ketidakberdayaan, kita berjumpa dengan pribadi ilahi yang sekarang ini kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bergumul dengan dia, kita berseru, kita menangis di hadapan Tuhan, kita bergumul dengan persoalan kita, dengan segala sesuatu. Tuhan tolong, dan gak ada lagi, kita gak bisa pandang siapa-siapa lagi Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa pandang lagi keluarga, saudara-saudara kita, bahkan siapapun kita hanya bisa memandang dia, karena dia waktu itu cuman dia satu-satunya yang bisa kita datang dan kita bergumul dengan dia. Nah, udah sampai di situ Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dialami oleh Yakub? Dalam ayat 25 dikatakan bahwa laki-laki itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Pangkal paha Bapak Ibu Saudara ada di selangkangan. Ada sebuah sendi, ya Bapak Ibu Saudara, itu yang mempersatukan tulang panggul dengan tulang paha. Dan sendi itu adalah sendi yang terkuat di dalam tubuh kita. Tuhan rancang sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari, bisa loncat, bisa ngangkat beban yang berat, karena sendi itu yang menahan Bapak Ibu Saudara. Itu sendi Bapak Ibu Saudara sangat vital di dalam kehidupan manusia. Nah, sendi itulah yang dipukul des sama si pria itu, sama pribadi ilahi itu. Sehingga akhirnya Yakub terpelecok, jalannya jadi pincang. Kenapa? Karena sendi di sini rusak, nggak bisa lagi nahan. Bapak Ibu Saudara pernah ngalami seperti itu? Udah sendiri, tiba-tiba kita nggak berdaya. Tiba-tiba mungkin usaha kita jadi bangkrut. Mungkin tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kesehatan kita mungkin kurang bagus. Kita sudah nggak punya daya, nggak punya apapun. Tiba-tiba kesehatan kita menurun, keluarga kita banyak masalah. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu jangan marah sama Tuhan. Tuhan, katanya kalau orang Kristen diberkati, katanya kalau orang Kristen ditolong, kok hidup saya seperti ini? Jangan marah Bapak Ibu Saudara. Saat itu Tuhan sedang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Yakub yang akan mengubah hidup kita.
Karena Yakub tidak terus tinggal di situ Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 26 dikatakan, ketika fajar menyingsing, pribadi ilahi itu akan pergi. Kenapa? Karena kalau Yakub melihat pribadi ilahi ini di tengah matahari, dia bisa melihat, dia akan mati Bapak Ibu Saudara. Karena manusia yang berdosa lihat Allah yang kudus itu akan mati. Jadi dia pergi, tapi Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dia terus bergumul, dia tidak menyerah, dia tidak marah sama pribadi yang memukul pangkal pahanya itu. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam keadaan seperti ini, jangan marah, jangan nyerah, terus cari Tuhan, terus bergumul dengan Tuhan, sampai pribadi itu berkata, ayat yang ke-28, namamu sekarang aku ubah menjadi Israel. Disitulah Tuhan mengubah seluruh karakter, seluruh pribadi kita, seluruh kehidupan kita. Bukan lagi Kristen asal-asalan yang cuman minta berkat, yang cuman kadang-kadang egois Bapak Ibu Saudara, tapi berubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan apa yang terjadi hasilnya Bapak Ibu Saudara? Dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 4, Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya Esau datang. Wah, ini Bapak Ibu Saudara, Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Sebelum peristiwa Sungai Yabok, dia ketakutan sendirian. Tapi setelah Tuhan mengubahnya menjadi Israel, dikatakan ayat yang ketiga, sekarang ia sendiri berjalan di depan mereka. Sekarang Yakub tidak menjadikan semuanya itu tameng. Dia sekarang berjalan di depan semua orang. Semua orang sekarang di belakangnya, dia yang jadi tameng Bapak Ibu Saudara. Dan ia sujud ke tanah 7 kali hingga ia ke dekat kakaknya itu. Dia lihat Bapak Ibu Saudara, Yakub diubahkan total oleh Tuhan. Dia tidak lagi jadi ketakutan. Dia bukan orang yang akhirnya mengorbankan orang lain. Tapi dia sendiri yang maju ke depan. Dia jadi berani. Dan dia diubahkan. Dan ayat yang keempat hasilnya apa? Esau ternyata enggak marah Bapak Ibu Saudara. Esau pun sudah diubahkan oleh Tuhan. Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya. Dan diciumnya dia lalu bertangis-tangisan mereka. Apa yang dia anggap masalah besar. Ketika dia bergumul dengan Allah. Allah melakukan pekerjaan besar di dalam kehidupannya. Diubahkan dirinya, diubahkan masalahnya. Masalahnya bukan jadi masalah besar lagi, justru Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerima panggilan dan pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini Roh Kudus sedang bekerja, bergumul dengan kita untuk mengubah kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan jadi Kristen yang ecek-ecek, Kristen yang asal-asalan, tapi Kristen yang sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, yang justru berani menghadapi segala sesuatunya dan melihat pekerjaan Tuhan yang besar, sekalipun dia dalam keadaan yang lemah. Orang Kristen Bapak Ibu Saudara harusnya bukan orang yang kuat, yang hebat, tapi orang yang lemah, tapi dia punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Saya tutup dengan ayat ini, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Ketika Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, Tuhan, buatlah utusan iblis ini mundur daripadaku. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang lemah hari ini, dalam keadaan yang mungkin gak berdaya, Tuhan, saya gak berdaya di keluarga saya gak berdaya dalam keuangan, saya gak berdaya dalam kesehatan, saya gak berdaya. Bapak Ibu Saudara jangan takut, jangan mundur, jangan marah sama Tuhan. Di situ justru kasih karunia Tuhan kuat di dalam hidup kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, di tengah segala keberadaan kami, terima kasih
Engkau Allah yang mau memperkenalkan dirimu. Tuhan, Kau sudah panggil kami, Kau sudah pilih kami, Kau sudah tebus, Kau sudah selamatkan kami melalui darah Yesus. Dan hari-hari ini Roh Allah sedang ada dalam diri kami. Roh Kudus, Kau bergumul dengan kami, supaya kami boleh diubahkan. Bukan lagi seorang yang begitu cerdik dengan usahanya sendiri bisa hidup, tetapi seorang yang terus bergantung kepada Tuhan. Dari Yakub menjadi Israel. Dari seorang penipu menjadi kekasih Allah, menjadi pangerannya Allah. Dari seorang yang hidupnya hancur-hancuran, menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, karena Engkau tidak menyerah dengan kami, Engkau terus mengubah kami, sehingga kami Tuhan menjadi layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami. Hadir-Mu di hidupku, di hidup terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 berkekuatan bagiku. Bapak Ibu, kita sungguh perlu anugerah Tuhan. Kita nggak pernah bisa sendirian. Masalah di luar terlalu berat buat kita. Kita punya keterbatasan, sama seperti Yakub yang akhirnya ketakutan dan sendirian. Tuhan mungkin tempatkan kita hari-hari ini seperti itu. Kita mengalami ketakutan, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami kesendirian. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya cukup buat kita. Anugerahnya itulah yang menopang hidup kita. Anugerahnya itulah kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa tetap hidup. Yang akhirnya ketika kita bergumul dengan Roh Kudus, kita keluar sebagai pemenang, diubahkan menjadi baru seperti Kristus di dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sebuah kondisi di mana engkau sendirian, jangan menyerah, jangan takut, jangan marah pada siapapun, jangan marah sama Tuhan. Tapi kita berseru, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh kasih karunia-Mu, supaya aku bisa diubahkan. Dan aku satu kali memenuhi pilihan-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam keadaan apapun Tuhan, mereka tetap bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Dan hidup mereka diubahkan. Hidup mereka diperbaharui di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus bagi mereka yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
di mana kita menerima darah dan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, menebus setiap kesalahan kita, membenarkan kita, dan kita mengalami anugerah yang terindah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, Haleluya. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku ini. Karya terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus. hidupku, Kau mau mati buat kami. pengorbananmu Kau mau menderita bagi kami, supaya kami bisa dibenarkan, supaya kami bisa diselamatkan. Terima kasih, terima kasih Bapa, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan. Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Kau rela korbankan dirimu buat kami Tuhan, supaya kami bisa diselamatkan, supaya kami bisa dibenarkan. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Anugerah terbaik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, supaya kami yang berdosa dibenarkan, supaya kami yang binasa diselamatkan. Tuhan mengubah hidup kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan menerima kami sebagai anak-Mu, sebagai kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Begitu besar kasih karunia-Mu Tuhan buat kami. Begitu ajaib anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.